Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kita sukacita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, berkat melimpah sukacita damai sejahtera boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri, tepuk tangan di hadapan Tuhan, menari-nari bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata
Firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
sama-sama kita mau siapkan hati kita mau terus sembah Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Apapun masalah dan pergumulanmu hari ini, mari sama-sama taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Yesus, kerinduanku menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Biar musik menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian dan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Yesus. Kiralalabaya shandaralalalabaya shikiralalalalalabaya.
keagungan kami bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, Kau Allah yang besar, oh haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak kutinggikan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, haleluya, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami katakan kepadamu, kami ingin menjadi bejana yang menyenangkan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan, dibesarkan dalam hidup kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Kata pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan, kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan gunakan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, karena hati kami menjadi hati seorang
seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Karena dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dalam tangan bagi mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oh iya, saya bersuka cita ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk kita bersekutu bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan buka kitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita buka kitab kita bersama-sama, kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sedang jemaat baca ayat-ayat yang ke-6. Jadi saya mulai 1, sedang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7 kita baca berganti-gantian, dan nanti ayat 7 kita akan baca bersama-sama dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, panggilan untuk ikut menderita. Saya mulai ayat 1, sedang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7 kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Ayat 7 berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan pasti memberikan pengertian kepada kita dalam segala sesuatu. Sehingga kita akan cakap menanggung dan menghadapi segala sesuatu. Amin. Itu keyakinan kita yang membuat kita tidak perlu takut dan tawar hati menghadapi apapun yang akan terjadi di dunia ini. Termasuk apa yang menjadi isu santer belakangan ini, katakanlah, katanya tahun 2023 menjadi tahun yang gelap. Saya nggak tahu gelapnya seperti apa itu. Akan terjadi resesi global katanya, Bapak Ibu sekalian, sehingga banyak orang menjadi ketakutan, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi bingung. Tetapi dengan berbekal firman Tuhan ini, saya berkeyakinan bahwa Tuhan pasti akan beri kepada kita pengertian dalam segala sesuatu, sehingga segelap apapun dunia ini, kita pasti akan diloloskannya dan kita pasti akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Dan itu hari ini Bapak Ibu sekalian, melalui firman ini saya akan sampaikan kepada kita khotbah yang saya beri judul menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan.
menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan tidak pernah mendesain saudara menjadi orang yang kalah. Tuhan tidak pernah mendesain saya, mendesain kita menjadi orang-orang yang kalah. Kenapa ada orang Kristen yang akhirnya menjadi kalah, Bapak Ibu sekalian? Karena dia membiarkan dirinya menjadi kalah. Bukan karena didesain untuk menjadi lemah, untuk menjadi kalah, bukan. Tuhan mendesain kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan, asal kita jalan seiring dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman ini adalah salah satu panduan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Rasul Paulus, yang disampaikannya kepada anak rohaninya Timotius dan jemaat yang digembalakannya, supaya Timotius, jemaat yang digembalakannya, dan kita semuanya betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Makanya dimulai dikatakan di sana, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, kata Tuhan kepada kita sekarang, jadilah kuat. Apapun yang menjadi bayangan gelap ke depan, apapun yang menjadi kekhawatiran ke depan, apapun yang menjadi ancaman ke depan, tidak boleh membuat kita menjadi tawar hati, tidak boleh membuat kita menjadi takut, tidak boleh membuat kita menjadi bimbang, tidak boleh membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Cuma yang menjadi persoalan bagi kita lah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kekuatan itu betul-betul terrealisasi dalam hidup saudara, terrealisasi dalam hidup saya, terrealisasi dalam hidup kita. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, kasih karunia-Nya memungkinkan semuanya menjadi orang Kristen yang kuat. Makanya dikatakan di sana, sebab itu hai anakku. Lihat di sana dikatakan, jadilah kuat. Tidak dia bilang begini, karena kepintaranmu, karena kehebatanmu, karena pengalamanmu, karena kejagoanmu. Bukan. Dia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kepadamu, kepadaku, kepada kita, Dia sudah berikan potensi kekuatan itu oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amen. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti lalu sesudah itu tidak ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jelas, kalau kita baca firman ini Bapak Ibu sekalian, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka merealisasikan, mempertahankan kekuatan. Apa yang Paulus ajarkan di sana, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana agar kita kuat. Pertama disebutkan di sana, kita harus bertindak seperti seorang prajurit. Disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi yang pertama, supaya saya kuat, supaya saudara kuat, supaya kita kuat, maka kita harus fokus kepada sang komandan itu. Harus fokus kepada sang komandan itu, harus fokus kepada Tuhan. Problem kita selama ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menjadi lemah? Kenapa kita menjadi tawar hati? Kenapa kita jadi takut? Karena kita fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, fokus kepada pergumulan, fokus kepada dunia ini. Katanya akan ada resesi tahun 2023. Kita fokus ke dunia ini. Katanya penyakitku itu udah gak bisa disembuhkan lagi karena menurut dokter ini sudah stadium lanjut.
Katanya anakku itu udah nggak bisa diobal lagi karena perilakunya memang sudah sangat parah. Kita jadi lemah. Kenapa? Kita fokus kepada yang bukan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara masih percaya nggak bahwa dunia ini dikendalikan oleh Tuhan? Sekarang kalau Tuhan sang pengendali dunia ini, ya suka-suka dia. Dia mampu mengubah dunia yang sudah sehancur apapun. Jadi kalau kita fokus kepada dia, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan takut, kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan bingung dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia. Kalau kita bicara misalnya katakanlah isu resesi, pasalnya kita yang ada ini sudah berkali-kali dengar akan ada resesi itu. Resesi 2008, resesi 2000 berapa lagi di situ? Lalu resesi 2000 berapa gitu. Faktanya sampai sekarang kita masih hidup. Faktanya sampai sekarang kita masih makan tuh. Tapi waktu itu betapa takutnya kita menjelang 98 2000 berapa itu. Semua orang ketakutan. Yang ternyata tahun 2022 sekarang kita masih hidup. 2 tahun yang lalu ketika pandemi mulai datang, kita semua panik. Ya kan, ketika COVID mulai melanda, saya itu COVID angkatan pertama. Memang waktu itu saudara, itu betul-betul roh kematian itu menekan luar biasa. Karena waktu itu obat belum ada, perawat aja mau ngomong sama kita aja, kita di situ, perawat di sini. Dia udah pakai baju asmat kan gitu kan saudara. Itu aja udah bikin kita stres. Tapi nyatanya Tuhan tolong tuh. Makanya dengan fokus kepada Tuhan, maka kita akan berkata, kalau Tuhan tolong saya 10 tahun yang lalu, Tuhan akan tolong tahun ini, dan Tuhan tolong pada tahun-tahun yang akan ini yang akan membuat saudara, membuat saya, membuat kita tetap kuat. Kalau apa? Yang pertama, kalau kita fokus kepada Tuhan. Makanya saudara yang sudah mulai takut, saudara yang sudah mulai gentar, saudara yang sudah mulai takut dan bimbang, ayo perbaiki fokus saudara. Change your focus. Change your paradigm. Kalau paradigma kita selama ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengetahuan kita, nggak salah sih, kita punya pengetahuan, kita punya kekuatan, kita punya pengalaman, nggak salah, bagus. Tetapi ada Tuhan yang lebih hebat dari segala sesuatu. Kalau itu kita andalkan, kalau kita fokus ke sana, maka apapun tantangan tidak akan menggoyahkan iman dan kepercayaan. Kita tetap yakin dia pasti berikan kepada kita jalan keluar dan kemenangan. Itu yang pertama yang Alkitab ini ajarkan kepada kita, agar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan dalam Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau yang pertama kali fokus kepada sang komandan, yaitu Tuhan sendiri, maka yang kedua sekarang kita harus komitmen kepada firman Tuhan. Alkitab bilang seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Maksudnya begini, sekalipun seseorang larinya luar biasa, kalau dia jadi pemain sepak bola umpamanya, tapi kalau misalnya begitu bola akan terjadi tangkap pakai tangan, kalau dia lari cepat sekali ke gawang sana, sesudah di gawang sana sudah dia lemparkan bola ke gawang lawan, tetap gak juara dia. Kenapa gak juara?
Dia tidak bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau sedang main sepak bola, maka yang main adalah kaki. Kalau sedang main bola voli, yang main adalah tangan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin menjadi Kristus dan berkemenangan, komitmen dengan firman. Apa yang firman katakan, itulah yang kita lakukan. Walau itu bertentangan dengan apa yang dunia katakan. Walau itu berbeda dengan apa yang dunia katakan. Karena di Alkitab jelas-jelas kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan yang sangat nyata. Tindakan yang didasarkan dengan firman Tuhan dengan tindakan yang kita lakukan berdasarkan keahlian kita. Saudara ingat ketika Petrus dan kawan-kawan gagal menangkap ikan setelah Yesus mati? Tapi dalam Alkitab setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati, udah bangkit sebetulnya, tetapi murid-murid masih belum sadar betul dia sudah bangkit. Di tengah-tengah kegalauan itu Petrus bilang begini, aku pergi menangkap ikan. Yang lain merasa ada yang memimpin menggerakkan, mereka pun bilang kami pun akan pergi menangkap ikan bersama-sama dengan engkau. Mulailah mereka menangkap ikan dari malam sampai pagi dengan segala profesionalisme mereka sebagai penjala. Mereka lemparkan sana, tarik, tak dapat, lemparkan sana, tarik, tak dapat, lemparkan sana, tarik, tak dapat. Waktu mereka pulang pagi-pagi dalam keadaan frustrasi karena gagal menangkap ikan, ternyata di pantai Yesus sudah menunggu mereka, walaupun mereka sadar kalau Yesus yang sudah bangkit. Yesus bilang, anak-anak, adakah kau punya lauk pauk? Kalau saya baca itu ya saudara, saya lihat Yesus itu luar biasa nih. Karena Petrus dan kawan-kawan dibandingkan dengan Yesus, bukan anak-anak itu. Mereka seumuran, bahkan beberapa murid itu lebih tua dari Yesus. Tapi ketika mereka pulang dalam keadaan galau, dalam keadaan gagal, Yesus tahu yang mereka perlukan setelah perlukan seorang ayah, seorang kakak, seorang mentor. Maka dia bilang, anak-anak, adakah kau punya lauk pauk? Mereka jawab, guru, setelah semalam-malaman kami menangkap ikan, tapi kami tidak dapat. Yesus perintahkan perintah yang sangat sederhana. Kalau gitu doronglah perahu ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Mereka bilang, guru, sebetulnya telah semalam-malaman kami mengerjakan itu. Telah semalam-malaman kami melakukan itu. Tapi kami tidak dapat. Dan mereka bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya, kami lakukan juga. Maka mereka dorong perahunya ke tempat yang dalam, mereka tebarkan jalannya, begitu ditarik. Alkitab bilang mereka udah nggak bisa menariknya lagi. Kenapa? Jalannya penuh dengan ikan-ikan besar. Pertanyaan kita adalah, tadi malam ikannya di mana ya? Apakah tadi malam mereka bodoh dan pagi ini tiba-tiba pintar? Enggak. Dan di sini kita belajar bahwa ternyata ada perbedaan sebuah tindakan yang kita lakukan sendiri dengan sebuah tindakan yang disuruh oleh Tuhan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang membuat kita sesuai dengan pembacaan kita ini fokus kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itulah yang kita lakukan. Apa yang Tuhan katakan itulah yang kita kerjakan.
Kalau itu kita lakukan dan kita kerjakan, kita pasti akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan. Pertama tadi fokus kepada Tuhan, kedua fokus kepada firman-Nya. Lakukan apa yang difirmankan kepada kita, walaupun firman-Nya sangat sederhana. Walaupun firman-Nya kelihatannya nggak hebat-hebat amat, cuma perintah yang biasa-biasa. Dia cuma katakan, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu. Dia nggak berteori panjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu. Ditebarkan oleh mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini. Mari kita fokuskan pada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, baik secara umum maupun secara spesifik pada masing-masing kita. Nanti kita akan lihat hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Itu yang kedua yang Alkitab katakan di sini, supaya kita menjadi Kristen yang kuat dan berkemenangan. Pertama tadi fokus pada Tuhan, fokus kepada firman-Nya. Lalu yang ketiga, masih dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga disebutkan di sana apa? Seorang petani yang bekerja keras. Haruslah menjadi orang yang pertama menikmati hasil usaha. Jadi yang ketiga, supaya kita dalam Kristen yang kuat dan berkemenangan, harus kerja keras. Kerja keras. Jadi kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang kuat, harus bekerja keras juga buat menguatkan iman saudara. Kadang-kadang kan kita kan pendeta, saya pengen jadi orang Kristen yang kuat, Pak. Tapi baca Alkitab aja nggak mau. Ke gereja aja malas-malasan. Menyembah Tuhan aja baru 10 menit, lama amat sih, boya WL-nya jangan lama-lama gitu. Nggak bisa, saudara. Kita tidak mungkin mendapatkan capaian apapun dalam bidang apapun tanpa kerja keras, termasuk kerohanian. Termasuk kerohanian. Harus bekerja keras, memaintain kerohanian saudara. Apalagi dalam menghadapi hari-hari terakhir ini, saudara. Hari-hari terakhir ini jelas Alkitab bilang bukan makin gampang, makanya jauh-jauh hari sebetulnya dia sudah menasihatkan kita. Dia bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi karena makin sukar, maka kita juga harus makin berusaha keras. Kenapa? Memaintain kerohanian kita supaya kerohanian kita tetap kuat. Dan Alkitab juga bilang, Bapak Ibu sekalian, kenapa hari-hari terakhir ini makin sukar? Kalau sudah baca Wahyu pasal 12 ayat yang 12, jelas dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan hari-hari terakhir ini makin sukar. Coba buka kitab saudara, Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana begini. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Lihat kalimat ini, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apa yang kita pelajari dari sini? Ternyata saudara, yang tahu waktunya sudah singkat itu bukan cuma pendeta saja. Yang tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, itu bukan cuma orang Kristen saja. Ternyata dari ayat ini kita tahu, ternyata iblis juga tahu kalau waktunya sudah singkat.
Ketika iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat, Alkitab katakan di sana, maka ia bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Saudara semua bilang kepada kita, iblis bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu sudah cukup menyulitkan loh. Sekarang bagaimana kalau ia bekerja dalam geramnya yang dahsyat? Maka sudah pasti masalah yang ditimbulkannya dahsyat, persoalan timbulkannya dahsyat, tantangan timbulkannya dahsyat. Nah, kalau kita masih biasa-biasa saja di tengah-tengah dunia di mana iblis bekerja dalam geramnya yang dahsyat, pasti saudara akan terdampak. Makanya dalam situasi dunia di mana iblis bekerja dalam geramnya yang dahsyat, maka kita harus apa? Harus perkuat kerohanian kita. Harus bekerja keras untuk apa? Menguatkan kerohanian kita sehingga goncangan apapun tidak membuat iman kita tergoncang. Betapa hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita digonjang-ganjing oleh isu-isu yang ada di sekitar kita. Salah satu misalnya yang cukup ramai minggu kemarin ini, pendeta muda yang membunuh teman wanitanya itu. Pendeta muda itu tamatan STT itu, lalu sudah melayani sekian lama. Kok bisa? Kok bisa? Apa yang terjadi sebetulnya? Orang bilang dunia sekarang sudah edan. Kalau saya sih bukan dunia edan, iblisnya sedang bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak betul-betul berpegang kepada kebenaran, dia akan menggoncangkan kita sehingga kita tergelincir, jatuh, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi yang seperti inilah Tuhan mau apa? Agar kita semuanya bekerja keras untuk memaintain kerohanian kita. Harus bangun keintiman dengan Tuhan. Harus bangun kedalaman pemahaman dengan Tuhan. Harus bangun pengertian yang mendalam akan firman Tuhan sehingga ketika iblis melancarkan strateginya, kita tidak tertipu. Kita tidak tertipu. Sekarang ini berapa banyak orang tertipu, saudara, oleh karena tipuan-tipuan iblis itu. Tapi kalau apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita ini, maka kita akan jadi orang Kristen yang kuat. Kalau apa tadi pertama, fokus kepada Sang Komandan. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada penyakit, jangan fokus pada persoalan. Komitmen pada firman. Amen. Komitmen pada firman. Dan bekerja keras untuk apa? Memaintain kerohanian saudara, kerohanian saya dan kerohanian saudara. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 7 pembacaan kita tadi, Bapak Ibu sekalian, dia berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa mengerti segala sesuatu, dapat mengatasi segala sesuatu, dan akhirnya kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang berkenan. Akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa melewati tantangan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, pandemi apapun. Akhirnya kita akan keluar sebagai orang Kristen berkenan. Saya percaya saudara, kalau kita praktekkan firman ini, kalau dengan hikmat Tuhan kita praktekkan firman dalam hidup kita sehari-hari, maka betul-betul saudara, betul kita menjadi orang-orang Kristen yang berkenan. Izinkan Tuhan mengatakan sesuatu kepada. Mungkin hari ini kau sedang bingung.
Kau sedang galau, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kau tidak tahu. Izinkan Tuhan mengatakan sesuatu. Kalau dia katakan segala sesuatu kepadamu dan engkau percaya setelah kau melakukannya, maka persoalan terselesaikan, pergumulan terselesaikan. Kau akan menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Dan orang-orang akan memuliakan Tuhan karena melihat karya Tuhan yang besar dinyatakan dalam diri saudara. Karya Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri kita sekalian. Jangan tidak perlu sekalian, agar hari-hari ini kita bisa terapkan firman dalam hidup kita, lakukan firman dalam hidup kita, maka kemenangan-kemenangan yang luar biasa pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua sekalian. Kita hampir Tuhan dengan iman. Dan nyanyikan nyanyian Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Gimana saudara? Aku minta tanganmu. Hukum persoalanmu. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.